Tepat pada suatu malam, sebuah takdir terukir di villa mewah milik seorang miliarder. Sang miliarder yang terkenal dingin, tiba-tiba pulang lebih awal. Ia membuka pintu kamar putranya, tetapi pemandangan yang dilihatnya membuat darahnya seolah membeku. Pembantu rumah tangga yang miskin, seorang wanita biasa, sedang menyusui langsung putranya. Apakah ini sebuah penghinaan atau pengorbanan yang sunyi? Namun yang paling mengejutkan adalah reaksi sang miliarder setelahnya. Tak seorang pun di villa maupun di luar sana menyangka bahwa kejutan ini akan membuka serangkaian peristiwa yang penuh air mata, cinta, dan kebenaran yang terkubur selama bertahun-tahun. Bogor, bulan Oktober. Udara menjadi dingin dengan cepat, gerimis yang tiba-tiba membasahi pohon pinus, kelembaban meresap di setiap celah bebatuan. Setiap anak tangga tua villa itu terdiam di lereng bukit. Cahaya lampu kuning dari dalam memancar melalui jendela kaca yang berkabut, menerangi samar-samar bayangan seseorang yang sibuk di dapur. Maya membungkuk, membersihkan lantai dengan tangan kurusnya, setiap usapan cermat, berulang-ulang seperti kebiasaan bawah sadar. Wajahnya tenang tanpa ekspresi, hanya matanya yang dalam dan hening seperti danau di tengah bukit, menyimpan sesuatu yang sangat menyakitkan. Suara hujan rintik-rintik di luar seolah menyatu dengan irama usapan Maya yang teratur di telinga. Detak jam dinding yang berlanjut terasa menambah kesendirian di ruang yang luas. Namun kemudian sebuah suara bergema, memecah semua keheningan. Tangisan bayi, dimulai dari jauh, lemah lalu semakin kencang, lalu beruntun seperti badai kecil. Maya mendongak, seluruh tubuhnya menegang. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang seolah baru saja mendengar panggilan dari lubuk hati paling dalam. Bayu. Bayi berusia 3 bulan, putra dari pemilik villa, Bapak Ardi, sejak lahir selalu menjadi pusat perhatian di rumah itu. Namun kini tangisan itu terus bergema dari lantai atas tanpa ada yang datang menenangkan. Maya buru-buru melihat sekeliling, berniat memanggil Tania, keponakan istri Bapak Ardi, yang disewa sebagai pengasuh utama. Tetapi dapur kosong, seluruh rumah terasa sepi aneh, hanya tangisan dan hujan yang satu-satunya ada. Ia meletakkan pel lantai, berlari ke pintu, melongok ke lantai atas tempat kamar Bayu berada. Tangisan masih bergema, kini mulai sedikit melemah, seolah anak itu menangis hingga kelelahan. Maya mundur, bingung. Ini bukan tugasnya, ia hanya tukang bersih-bersih, bekerja tepat waktu dan sesuai aturan. Ia tidak boleh naik ke kamar bayi, tidak ada yang mengizinkannya menyentuh anak itu, apalagi memiliki hak apapun atas bayi seorang miliarder. Tetapi jika ia terus menunda, bayangan tubuh kecil yang terdiam di tangannya, dingin membiru, kembali terlintas seperti pisau yang menusuk jantungnya. Putri kecilnya, Anjani, telah tiada hanya 6 minggu yang lalu, demam tinggi di tengah malam tanpa sempat dibawa ke puskesmas. Tanpa uang, tanpa kendaraan, tanpa ada yang membantu, ia hanya bisa memeluk anaknya dan menangis, memanggil namanya sampai tubuh kecil itu berhenti bergerak. Dan sekarang, anak lain sedang menangis. Ia tidak bisa membiarkan itu terulang. Maya berbalik, berlari cepat menaiki tangga kayu tua, jantungnya berdebar kencang mengikuti setiap langkah. Setiap tangisan Bayu seolah mencekik napasnya. Pintu kamar terbuka sedikit, ia masuk, melihat Bayu terbaring di boks bayi, wajahnya merah padam, mulutnya terbuka menangis tanpa suara. Kedua tangan bayi itu mengayun-ayun di udara, dadanya naik turun dengan lemah. Botol susu tergeletak di lantai, susunya sudah menggumpal dan berbau asam. Maya bergegas mendekat, tangannya menyentuh dahi bayi yang panas membara. Bayu demam tinggi, bibirnya kering pecah-pecah, bibir atasnya membiru. Ia melihat sekeliling, tidak ada termometer, tidak ada handuk hangat, tidak ada siapapun. Di mana Tania? Ia bergumam tetapi tahu jelas tak ada yang akan menjawab. Maya menggendong bayi itu, seluruh tubuh bayi panas seperti api. Bayu masih berusaha menyusup ke dadanya, mulutnya mencari secara naluriah. Maya terdiam kaku. Hatinya hampir hancur. Tidak ada lagi waktu untuk memikirkan benar atau salah. Ia dengan gemetar membuka kancing bajunya, menarik kain yang usang ke samping. Jantungnya berdebar kencang ketika mulut Bayu menyentuh kulitnya. Aliran emosi melonjak kuat, naluri yang liar dan mendalam seperti luka yang belum sembuh. Tubuhnya, meskipun telah berhenti menyusui setelah kematian anaknya, tiba-tiba terbangun. Mungkin sedikit, mungkin tidak cukup, tetapi Bayu telah mengisapnya dengan erat, mulutnya mengisap lemah dalam keputusasaan. Satu tetes susu keluar, ia menangis, tanpa suara, air mata diam-diam jatuh di rambut lembut bayi itu. Suara hujan di luar jendela berpadu dengan isakan tertahan wanita muda itu.
Tangannya memeluk anak itu seolah takut jika dilepaskan, ia akan menghilang seperti yang pernah dilakukan putrinya. Pada saat itu, semua identitas, jarak, status lenyap, hanya tersisa seorang ibu yang kehilangan anak dan seorang anak yang berjuang melawan demam dalam kesendirian. Ia duduk di kursi dekat jendela, mengayunkan pelan. Angin berembus melalui celah jendela kaca, membawa aroma pinus muda dan bau tanah yang lembab. Maya menunduk, menempelkan pipinya ke dahi bayi, kata-kata Nina Bobo terucap pelan, perlahan, oh angin bawa dahan bambu meliuk-liuk, suara anak menangis memanggil ibu, hati ibu hancur. Tangisan mereda. Bayu tertidur pulas, napasnya teratur, tangan kecilnya menggenggam baju Maya. Dahi bayi masih panas tetapi wajahnya sudah tidak terlalu merah. Maya menarik selimut, memeluk erat anak itu. 1 menit, 5 menit, 10 menit berlalu. Tiba-tiba pintu di belakang terbuka. Maya menegang kaku, ia menoleh. Pria itu berdiri di ambang pintu, matanya terkejut, wajahnya tegang dan bingung. Bapak Ardi, pemilik villa, menatapnya dan anak yang sedang tidur nyenyak di pelukannya, wajah bayi menempel di dada. Suaranya serak, tidak marah tetapi penuh keterkejutan. Apa yang sedang Anda lakukan? Maya tidak bisa berdiri, ia juga tidak bisa segera berkata apa-apa. Wajahnya pucat pasi. Air matanya masih ada di pipi. Kedua tangannya masih memeluk bayi itu secara naluriah. Maaf, Pak, suaranya tercekat. Bayi itu demam tinggi. Saya tidak tahu harus bagaimana. Botol susu rusak, tidak ada siapapun. Bapak Ardi masuk, matanya melirik ke seberang ruangan dan melihat botol susu pecah, termometer tergeletak di sudut meja, handuk dingin belum dibuka, lemari obat terkunci. Ia menggenggam erat tangannya tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Maya menunduk, suaranya kecil seperti hembusan angin yang menyapu atap. Saya tahu ini melampaui batas, tapi saya pernah kehilangan seorang anak. Saya tidak bisa membiarkan nyawa lain mati di depan mata saya. Tak ada yang berbicara selama beberapa detik, hujan terus turun di luar jendela. Bayu dengan lembut menyusup ke pelukan Maya, masih tidur nyenyak, napas hangat menyentuh kulitnya. Bapak Ardi mundur selangkah, tatapannya seolah sedang berjuang. Ia menatap anak itu lalu menatap wanita di depannya. Bukan lagi seorang pembantu, melainkan seorang ibu yang memeluk kehidupan dengan seluruh jiwanya. Letakkan bayi itu, katanya, suaranya dalam tetapi sedikit dingin. Saya akan memanggil dokter. Maya mengangguk, tangannya sedikit gemetar. Ia meletakkan Bayu kembali ke boksnya, menarik selimut dengan hati-hati. Sebelum melangkah keluar kamar, ia menoleh, tatapan matanya penuh kesedihan tetapi tetap lembut. Maaf, Pak, saya hanya ingin menyelamatkan seorang bayi, meskipun hanya sekali. Ia pergi dalam diam, meninggalkan seorang pria yang masih berdiri tak bergerak di tengah ruangan, matanya bingung dan di dalam hatinya sebuah pertanyaan terus bergema. Apa yang baru saja ia saksikan dan mengapa hatinya bergetar begitu hebat? Bapak Ardi masih berdiri di sana, terkejut seperti patung batu. Matanya terpaku pada sosok wanita kurus yang diam-diam meletakkan putranya kembali ke dalam boks bayi. Di tempat tangisan itu baru saja dipadamkan oleh kehangatan yang, sebagai seorang ayah, ia tak sempat memberikannya. Maya menutup bajunya, jari-jarinya gemetar seolah masih merasakan sentuhan makhluk kecil yang menempel di dadanya. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang berat, hanya terdengar suara hujan rintik-rintik di luar jendela. Bayu bernapas pelan, pipinya masih memerah karena demam, tetapi wajahnya sudah tenang, napasnya lebih teratur, tidak lagi sesak seperti tadi. Bapak Ardi melangkah maju, suaranya serak, Anda tidak berhak melakukan itu. Maya tidak segera menjawab. Ia menunduk, tidak menatap matanya, tetapi suaranya terdengar pelan, penuh kelelahan dan kesedihan. Saya tahu, saya mengerti itu, tapi saat itu tidak ada siapapun. Coba Bapak lihat anak Bapak. Dia haus, demam tinggi, susu rusak. Jika menunggu beberapa menit lagi, saya tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Bapak Ardi menatap anak di boks bayi, lalu kembali menatap Maya. Wanita itu masih menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Bapak Ardi jelas melihat air mata masih menggantung di bulu matanya, melihat ketulusan yang tak bisa dipalsukan di mata itu. Anda pernah punya anak? Ia bertanya pelan. Keheningan sesaat lalu Maya mengangguk. Putri saya, namanya Anjani. Saya kehilangannya 6 minggu yang lalu, demam tinggi di tengah malam, tidak ada uang, tidak sempat dibawa, dan meninggal. Kalimat singkat itu seperti pisau yang mengiris hati Bapak Ardi. Ia perlahan duduk di kursi, menundukkan kepalanya.
Sejak istrinya meninggal saat melahirkan, hatinya seolah terkunci. Ia mengubur diri dalam pekerjaan, menghindari emosi, menghindari tangisan anaknya seperti melarikan diri dari kesalahan tak bernama miliknya sendiri. Setiap malam, ia duduk di depan layar komputer hingga pagi, berpura-pura bahwa ia masih mengendalikan hidup. Namun sebenarnya ia telah membiarkan segalanya lepas dari genggamannya. Ia menyewa orang untuk merawat anaknya, menyerahkan nyawa kecil itu kepada orang yang bahkan belum benar-benar ia percayai. Dan kemudian, ketika wanita lain, tak lain dari seorang pembantu, menyelamatkan nyawa itu dengan satu-satunya cara yang ia bisa, ia malah terkejut. Karena takut atau karena harga diri, ia menggenggam erat tangannya tanpa berkata apa-apa. Maya menunduk lebih dalam seolah tahu apa yang akan terjadi. Ia berkata pelan hampir berbisik, "Saya minta maaf, jika Bapak mau, saya bisa pergi malam ini juga, tapi saya hanya minta satu hal." Bapak Ardi mendongak, matanya tiba-tiba berkedip, tetapi kemudian ia memalingkan wajah, "Tidak perlu. Anak itu masih terlalu kecil, ia akan lupa saja." Maya menggenggam erat tangannya lalu mengangguk. Berbalik, perlahan melangkah keluar ruangan. Ketika tangannya menyentuh gagang pintu, ia berhenti, tidak menoleh. Anak-anak tidak lupa secepat yang orang dewasa kira, terutama mereka yang pernah memeluknya dengan sepenuh hati. Pintu tertutup, ruangan tenggelam dalam keheningan dan di hati Bapak Ardi, sesuatu perlahan retak. Pagi di Bogor seringkali dingin, tetapi pagi ini udara di villa terasa lebih dingin dari biasanya. Maya bangun pagi seperti biasa, diam-diam pergi ke halaman belakang untuk mencuci piring, membersihkan dapur lama. Matanya kosong, tubuhnya hanya bergerak sesuai kebiasaan. Setelah percakapan dengan Bapak Ardi tadi malam, ia tahu waktunya di tempat ini sudah habis. Ia tidak mengeluh, juga tidak menyesali apapun, hanya saja hatinya masih terasa nyeri saat memikirkan Bayu. Meskipun ia sudah mencoba memisahkan diri dari perasaan, mencoba menjaga jarak dengan anak yang bukan darah dagingnya, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat, terlalu kuat. Hanya sekali memeluk bayi itu, merasakan napas lemah makhluk kecil itu, dan menjadi seorang ibu, sudah cukup untuk meruntuhkan semua pertahanan. Tania masuk dari luar dapur, bibirnya merah menyala, rambut keritingnya terurai panjang. Gadis muda itu membawa secangkir kopi, gerakannya santai, matanya melirik Maya dengan ekspresi kesal bercampur kemenangan. "Dengar-dengar kemarin kamu berani sekali, ya?" Tania berkata dengan nada merendahkan. "Mikir kamu siapa berani melakukan itu pada anak orang kaya?" Maya tidak menjawab, hanya menunduk mencuci piring, berusaha menahan napasnya. Tania mencibir, "Orang miskin memang suka drama, bikin orang terharu terus berharap dikasihani. Kamu pikir akan ada majikan yang terharu terus kamu jadi Cinderella, ya?" "Kamu tidak mengerti," Maya menjawab pelan, suaranya datar tanpa kemarahan. "Saya tidak butuh belas kasihan, saya hanya tidak ingin ada anak lagi yang meninggal di depan mata saya." Tania membanting gelasnya ke meja, suaranya melengking. "Saya akan kasih tahu semua orang apa yang sudah kamu lakukan, dan kali ini saya akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa kembali ke sini lagi." Maya menatap lurus ke mata Tania, tidak marah, tidak takut, hanya tatapan tenang yang membuat Tania sedikit gentar, tetapi kemudian ia berbalik lagi. Sore harinya, Ibu Rosa tiba. Wanita parubaya itu, berpenampilan elegan, berpakaian mewah, wajahnya tajam, riasan sempurna. Ia adalah ibu dari almarhum istri Bapak Ardi dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di kalangan keluarga dan pengusaha Jakarta. Ketika mobil mewah berhenti di depan villa, semua pelayan tahu bahwa badai akan dimulai. Di ruang tamu, Ibu Rosa duduk tegak di sofa berlapis kulit, menunggu menantunya dengan tatapan dingin seperti embun beku. Ketika Bapak Ardi masuk, ia tidak menyapa, hanya menyerahkan sebuah ponsel kepadanya. "Lihat ini," katanya. Di layar ada sebuah pesan. Desas-desus menyebar di grup WhatsApp internal komplek villa terdekat. Isinya penuh kritik dan kecurigaan. "Dengar-dengar putra Bapak Ardi disusui oleh pembantu. Menjijikkan sekali. Siapa yang mengizinkan hal itu? Kalau keluarga istrinya tahu, pasti marah besar." Bapak Ardi meletakkan ponselnya, suaranya dalam tetapi tenang. "Ibu, dengarkan penjelasan saya." "Penjelasan apa?" Ibu Rosa memotong. "Masalahnya sudah menyebar keluar. Saya adalah orang yang menjaga kehormatan keluarga ini. Saya tidak bisa membiarkan orang-orang bergosip bahwa cucu saya disusui oleh pengasuh tak dikenal seperti zaman dulu." "Ibu, jangan gunakan kata-kata itu." "Ada apa lagi?" Suaranya tajam seperti pisau. "Anak itu adalah cucu dari keluarga Wijaya,
putra tunggal putri saya, mendiang Citra. Saya membiarkannya pergi dalam kesakitan saat melahirkan bayi ini. Sekarang kamu biarkan orang lain menggantikannya sebagai ibu anak itu? Bapak Ardi mengepalkan tangannya erat-erat, matanya perlahan menjadi gelap. Sejak kapan ia menjadi orang yang dikendalikan oleh opini publik, oleh standar-standar yang tak terlihat? Sementara putranya, anak tak berdosa itu, hanya membutuhkan seseorang untuk memeluknya, mencintainya dengan tulus. Ibu, saya tidak pernah mengatakan akan membiarkan dia menjadi ibu anak itu. Dia hanya menyelamatkannya, saat tidak ada siapapun di sampingnya. Menyelamatkan. Ibu Rosa mencibir, dia itu pembantu. Menyelamatkan dengan cara apa? Menyusui seperti zaman feodal? Dia pikir dia siapa? Bapak Ardi menghela napas kuat lalu berdiri. Ia berkata pelan tapi tegas, saya akan menyelesaikannya, tapi tolong ibu jangan menghina dia seperti itu. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintai anak itu. Ibu Rosa terdiam sejenak, tetapi kemudian ia berdiri, suaranya masih penuh kekuatan. Selesaikan saja, sebelum saya yang menyelesaikanmu. Di penghujung sore, Maya dipanggil ke kantor untuk terakhir kalinya. Ruangan berlapis kayu yang hangat, cahaya lembut masuk dari jendela tetapi tidak melunakkan suasana tegang. Bapak Ardi duduk di belakang meja, tangannya melipat dengan hati-hati. Maya, ia memulai, suaranya tenang tetapi matanya terlihat kosong. Saya sudah banyak berpikir. Saya tidak menyangkal bahwa hari itu Anda menyelamatkan putra saya, tetapi seperti yang Anda katakan, itu melampaui batas. Saya tidak menyalahkan Anda, tetapi saya tidak bisa mempertahankan Anda. Maya diam, ia tahu ini akan terjadi, ia sudah mempersiapkan diri, tetapi mendengar langsung dari mulutnya, hatinya tetap terasa nyeri. Saya mengerti. Ia mengangguk perlahan. Saya hanya berharap Bapak akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintai Bayu dengan tulus. Bapak Ardi menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kemudian ia berhenti. Ia menunduk, suaranya bergetar. Saya minta maaf. Maya berbalik. Ketika tangannya menyentuh pintu, ia berhenti tidak menoleh. Bapak tahu tidak? Anak-anak tidak lupa secepat yang orang dewasa kira. Mereka mengingat aroma, pelukan, detak jantung, terutama ketika itu adalah satu-satunya pelukan yang menyelamatkan mereka dari demam. Ia pergi, di belakangnya, ruangan tenggelam dalam keheningan. Di luar, kabut menutupi puncak bukit, suara angin berembus melalui hutan pinus terdengar seperti desahan seorang ayah yang masih belum tahu cara memeluk anaknya, baik dengan tangan maupun hati. Udara Bogor beberapa hari setelah itu tetap suram, dinginnya pegunungan seolah meresap ke setiap celah kayu di villa tua. Tetapi mungkin dingin yang paling menusuk bukan berasal dari cuaca, melainkan dari perjuangan di hati seorang ayah yang bergelut dengan kegelisahan yang menggerogoti. Bapak Ardi. Setelah Maya pergi, villa kembali ke keteraturan seperti semula. Tania kembali mengambil alih peran sebagai pengasuh, tak ada yang menyebutkan kejadian hari itu, tak ada sepatah kata gosip, tetapi semua merasakan suasana berat yang melayang di antara dinding-dinding batu. Bayu, dari seorang anak yang sering tertawa, meskipun masih kecil tetapi sangat sensitif terhadap orang-orang terdekat, kini tiba-tiba menjadi berbeda. Bayi itu rewel, sulit tidur, dan yang paling menakutkan adalah menolak makan. Awalnya Tania menyalahkan cuaca. Mungkin bayi itu belum terbiasa dengan lingkungan atau susu baru. Namun 2 hari berlalu, semua upaya untuk menyusui bayi itu sia-sia. Meskipun sudah mengganti berbagai jenis botol, mengganti susu impor, menggendong bayi berkeliling taman, memutar musik lembut, menyanyikan lagu-lagu yang dulu ia sukai, Bayu tetap memalingkan wajah, mendorong botol, menangis hingga wajahnya membiru lalu tertidur karena kelelahan. Bapak Ardi mulai benar-benar khawatir. Sore hari ketiga, ia membawa bayi itu ke klinik anak terkemuka di kota. Dokter memeriksa dengan cermat, tidak menemukan masalah pencernaan atau infeksi. Semua indikator masih dalam batas normal, tetapi dokter perlahan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini yang menyebabkan bayi kehilangan orang terdekat atau perubahan lingkungan hidup secara tiba-tiba? Bapak Ardi terdiam kaku, ia mengepalkan bibirnya. Ada seseorang di keluarga yang dulu merawat bayi itu, tapi dia sudah tidak ada di sini lagi. Dokter tua itu menatapnya dengan pandangan serius, mengangguk seolah mengkonfirmasi sesuatu. Anak-anak, meskipun kecil, sangat sensitif terhadap emosi dan ikatan. Banyak bayi yang hanya karena kehilangan orang yang sering menggendong, menidurkan, atau memberi makan, bisa mengalami reaksi penolakan dan gangguan emosi.
Kasus ini disebut sindrom gangguan ikatan awal. Bapak Ardi merasa dadanya seperti dipukul keras. Maksud dokter, bayi itu merindukannya. Bukan hanya merindukan, jawab dokter, tapi juga berduka seperti orang dewasa yang kehilangan ikon. Bayi itu belum bisa berbicara, belum bisa mengungkapkan, jadi ia bereaksi dengan menolak makan sebagai bentuk panggilan minta tolong. Bapak Ardi menatap putranya di pelukannya. Bayu masih tidur tetapi wajahnya mengerut seolah sedang bermimpi buruk. Kedua tangan bayi itu masih menyentuh dadanya secara naluriah seolah mencari kehangatan yang familiar yang kini tak ada lagi. Bapak Ardi mengangguk berterima kasih kepada dokter, lalu menggendong putranya pulang. Tetapi sepanjang perjalanan pulang hatinya seperti hancur berkeping-keping. Ia teringat tatapan Maya saat wanita itu keluar dari ruangannya hari itu. Kata-katanya terulang-ulang seperti gema. Anak-anak tidak lupa secepat yang orang dewasa kira. Ia tidak percaya. Ia mengira putranya terlalu kecil untuk merasakan sesuatu yang begitu mendalam. Ia salah. Malam itu, di ruangan yang luas, Bapak Ardi sendirian menggendong Bayu. Bayi itu tidak menangis lagi, tetapi keheningannya jauh lebih menakutkan daripada tangisan. Bayi itu tidak bereaksi saat digendong, tidak membuka bibir saat botol susu menyentuh mulutnya, matanya sedikit terbuka, sayu tetapi tidak lagi lincah seperti biasanya. Bapak Ardi terhuyung-huyung meletakkan anak itu di tempat tidur, lalu ambruk di kursi, kedua tangannya memegang kepala. Ponselnya berdering, itu Tania. Saya sedang memasak bubur, Bapak mau saya coba berikan kepada bayi? Bapak Ardi tidak langsung menjawab. Ia berkata singkat, biarkan saja, saya akan urus sendiri. Setelah menutup telepon, ia menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi, perasaan gagal membanjiri dirinya seperti banjir bandang. Bagaimana mungkin ia, seorang pria yang pernah memimpin sebuah perusahaan besar dengan ribuan karyawan, tidak bisa menidurkan bayi berusia 3 bulan agar mau makan? Karena ia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar dibutuhkan anaknya. Bukan Tania, bukan siapapun di villa ini, melainkan Maya, wanita asing yang telah menyelamatkan nyawa bayi itu dengan darah dagingnya sendiri, dengan naluri suci seorang ibu yang pernah kehilangan anak. Ia membuka ponselnya mencari di daftar kontak, tetapi nomor wanita itu sudah tidak ada. Pesan lama sudah dihapus, bahkan berkas kerjanya, Tania sudah mengaturnya ulang dan memindahkannya ke bagian administrasi sejak lama. Bapak Ardi menelepon bagian personalia, menanyakan alamat Maya, tetapi hanya menerima jawaban, dia sudah check out dari asrama saat berhenti kerja, tidak meninggalkan alamat kontak. Ia melompat berdiri, berlari ke garasi mengambil jaket dan menyalakan mobil. Malam di Bogor diselimuti kabut tebal. Ia mengendarai mobil ke seluruh permukiman di dekat pusat kota, menanyai setiap penginapan, setiap rumah penduduk. Setiap kali ia ditolak, ia semakin merasa hatinya tenggelam lebih dalam ke jurang kosong. Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, ia berhenti di dekat terminal lama, menatap jalan yang sepi, hatinya terasa berat, dalam benaknya bayangan Maya kembali muncul, tatapan matanya memeluk anaknya, suara Nina Bobo yang gemetar, air mata yang menetes di rambut basah bayi itu. Bapak Ardi memukul keras setir mobil, ia menghela napas. Di mana kamu, Maya? Kumohon kembali, putraku tidak tahan lagi. Keesokan paginya, Bayu demam lagi. Kali ini lebih parah. Ia membawa anaknya ke rumah sakit besar di kota, bayi itu diberi infus, dipasangi alat bantu napas ringan. Dokter mengatakan harus dipantau ketat karena kondisi kekurangan gizi akibat penolakan menyusui yang berkepanjangan mulai memengaruhi organ-organ bayi yang masih lemah. Bapak Ardi duduk di samping tempat tidur rumah sakit, menatap putranya yang kecil terbaring di antara alat-alat medis dengan air mata yang tak tertahan. Seorang perawat lewat, menatapnya dengan iba. Bapak ada keluarga yang bisa bantu jaga, jangan sampai Bapak kelelahan seperti ini. Ia menggelengkan kepala, suaranya serak. Tidak, satu-satunya orang yang saya butuhkan, sudah saya hilangkan. Kamar rumah sakit yang putih bersih itu hening. Di luar jendela, rintik-rintik hujan turun perlahan, tidak tergesa-gesa, tidak berisik seperti suara hati seorang ayah yang akhirnya menyadari nilai sejati dari kasih sayang. Bukan status, bukan uang, melainkan pelukan yang memeluk nyawa kecil itu dengan sepenuh hati. Bapak Ardi mendongak menatap putranya dan ia tahu. Dengan segala cara ia harus menemukan wanita itu, yang pernah menyelamatkan putranya dengan setetes susu dan cinta tanpa syarat. Kali ini, meskipun harus mencari ke seluruh Bogor, ia tidak akan kehilangannya lagi. Malam ketiga, Bayu di rumah sakit. Bapak Ardi tidak beranjak dari sisi tempat tidur. Setiap napas lemah putranya membuatnya sangat tegang.
Petugas medis menyarankan agar mereka menjaga bayi secara bergantian, tetapi ia menolak. Ia tidak berani mengalihkan pandangan, bukan karena takut putranya berhenti bernapas, melainkan karena takut ia akan melewatkan kesempatan sekali lagi untuk mempertahankan hal terpenting. Bayu masih tidak mau menyusui meskipun sudah diberi infus dan susu melalui selang. Mata bayi itu sayu, sesekali bergerak tetapi tidak ada reaksi familiar terhadap ayahnya. Hal ini menghantui Bapak Ardi. Malam tiba, di ruangan yang dingin, ia meletakkan telapak tangannya di dada anaknya, di tempat yang dulu pernah menempel pada wanita itu. Ingatan kembali, tangisan nyaring anak di tengah malam, nina bobo yang tercekat, aroma keringat yang samar, pelukan kecil namun kuat yang memeluk kehidupan. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tepat keesokan paginya, Bapak Ardi kembali ke villa, mencari semua dokumen perekrutan lama di ruang arsip. Ia membongkar semua berkas, membolak-balik setiap halaman, hingga menemukan berkas Maya. Di antara tumpukan kertas tua, tulisan tangan wanita itu muncul, alamat tinggal tetap, Dusun Karangsari, Desa Sukamaju, Kabupaten Serang. Bapak Ardi menatap tajam alamat itu seolah menggenggam pelampung di tengah badai. Segera ia naik mobil, meninggalkan perawat pribadi untuk merawat Bayu, berulang kali berpesan lalu berangkat. Jalan menuju Serang berliku, jauh, dan berdebu merah menempel di roda mobil. Tetapi sepanjang perjalanan lebih dari 4 jam tanpa henti, Bapak Ardi hanya mengulang satu hal dalam benaknya. Harus menemukan wanita itu, harus membawanya kembali. Dusun Karangsari muncul di siang hari yang terik, rumah-rumah rendah, ladang jagung yang terbakar matahari, pohon pisang tua yang rebah di tepi jalan. Ia berhenti di sebuah warung kecil, bertanya tentang seorang wanita bernama Maya, yang pernah tinggal di sana. Nenek pemilik warung menyesap tehnya, mendongak menatapnya seolah menimbang. Oh, Maya, anak kurus yang dulu pernah hamil itu, ya? Bapak Ardi mengangguk. Iya. Kasihan sekali. Dia pulang ke sini beberapa hari setelah anaknya meninggal, lalu ada yang mengajaknya bekerja di Bogor. Kemarin dia kembali, lebih kurus, lebih hitam, membawa ibunya berobat, lalu pergi lagi. Ibu dia sakit apa? Kanker perut stadium awal, tapi keluarga mereka miskin sekali. Mana ada uang untuk berobat? Nenek itu menuangkan teh lagi, menyesapnya lalu melanjutkan. Kalau Bapak butuh, mampir saja ke Vihara Dharma Bakti di kaki gunung. Dengar-dengar akhir-akhir ini Maya suka membantu di sana untuk mengumpulkan uang agar ibunya bisa masuk rumah sakit di kota. Bapak Ardi berterima kasih lalu langsung naik mobil menuju Vihara. Sepanjang jalan berdebu, jantungnya berdebar kencang seperti pertama kali bertemu mantan kekasih. Gerbang Vihara muncul sederhana, dipenuhi bunga kertas. Ia melangkah melintasi halaman, bertemu seorang biksuni muda yang sedang menyapu daun. Maaf, suster, apakah ada seorang wanita bernama Maya, sekitar 26,27 tahun, yang membantu di sini? Biksuni itu menatapnya sedikit terkejut lalu mengangguk pelan. Maya sedang mencuci sayur di dapur, silakan ikut. Ia melangkah menyusuri jalan setapak berlumut ke belakang dapur sederhana dan di sana, di tengah aroma sayuran yang segar. Sinar matahari lembut menyinari baju lamanya yang pudar, ia berdiri membelakangi, rambut terikat rapi, tangannya lincah memetik sayuran seolah tak ada beban hidup. Bapak Ardi berhenti, tenggorokannya kering. Maya terkejut berbalik, matanya bertemu dengan matanya. Dalam sekejap, waktu seolah berhenti. Bapak sedang apa di sini? Suaranya bergetar, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bapak Ardi melangkah maju, matanya memohon, saya datang mencarimu, kamu harus kembali bersamaku, kembali kepada Bayu. Maya menggenggam erat tangannya, tatapannya menjadi defensif. Tidak bisa, saya tidak bisa kembali. Kamu harus kembali. Bapak Ardi melangkah lebih cepat, hampir gemetar. Putraku, dia di rumah sakit, tidak mau makan, tidak mau menyusu. Dokter bilang dia merindukanmu, dia tidak ingin hidup lagi. Jika tidak ada orang yang pernah memeluknya saat demam waktu itu. Maya mundur selangkah, bibirnya rapat. Bapak jangan begitu. Bapak pernah bilang yang saya lakukan melampaui batas. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan. Saya hanya seorang pembantu. Tidak. Bapak Ardi menggelengkan kepala, suaranya tercekat. Kamu bukan pembantu. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar mencintai putraku. Anak itu tidak butuh pengasuh, tidak butuh status. Dia hanya butuh pelukan yang tahu cara memeluknya dengan hati. Air mata Maya menetes, tetesan air asin berpadu dengan aroma sayuran yang samar. Saya tahu saya salah. Saya telah mendengarkan ibu, mendengarkan masyarakat,
mendengarkan hal-hal yang tidak benar-benar saya yakini. Tapi untuk pertama kalinya saya ingin mendengarkan hati saya tidak berani meminta maaf, tapi tolong selamatkan putraku sekali lagi. Maya berdiri diam tidak berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, ia berbalik, mengambil handuk untuk mengeringkan tangannya, suaranya bergetar, bawa saya ke rumah sakit. Sore itu di rumah sakit Bogor, ketika Maya masuk ke kamar rawat, Bayu bernapas tersengal-sengal, tangannya terlihat kurus. Bapak Ardi berdiri di sampingnya, terlihat sangat kelelahan, matanya merah karena begadang berhari-hari. Perawat bermaksud menghalangi, tetapi Bapak Ardi memberi isyarat agar mereka berhenti. Maya melangkah mendekat, dengan lembut menggendong bayi itu. Dalam momen ajaib, Bayu bergerak lalu membuka bibirnya, tangan kecilnya yang lemah mencari dadanya secara refleks. Air mata Maya jatuh di pipi bayi. Ia membuka baju dan memeluk bayi itu erat-erat. Bayu segera menyusu, napasnya melambat, tubuhnya rileks, matanya terpejam dalam kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh susu jenis apapun. Ruangan itu hening namun penuh emosi. Bapak Ardi memalingkan wajahnya dan mengusap air mata. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari ia melihat putranya tidur dengan tenang. Dan ia mengerti bahwa ada orang-orang yang begitu masuk ke dalam kehidupan seorang anak dengan cinta tulus, tak ada yang bisa menggantikan mereka. Meskipun tidak memiliki hubungan darah, mereka tetaplah seorang ibu. Bogor beberapa hari setelah hujan, langit lebih cerah tetapi angin masih dingin menyelinap di antara setiap pohon pinus. Di halaman rumah sakit, sinar matahari pucat menutupi koridor panjang. Di sana Maya duduk sendirian di bangku batu, matanya diam-diam mengikuti setiap daun yang jatuh di tanah yang lembab. Bayu telah melewati masa kritisnya. Bayi itu mulai menyusui lagi. Meskipun masih lemah tetapi sudah bisa tidur nyenyak dan tersenyum saat dipeluk Maya. Pemulihan ajaib bayi itu membuat dokter pun terkejut dan semua orang tahu itu bukan berkat obat-obatan melainkan dari sesuatu yang lebih kuat, ikatan kasih sayang antara seorang ibu dan seorang anak. Tetapi Maya tahu bahwa kehadirannya tidak bisa bertahan lama. Ia datang hanya untuk menyelamatkan bayi itu lalu akan pergi lagi. Ia tidak termasuk dalam dunia itu. Dunia di mana orang-orang mengenakan jubah ketenaran, kekayaan, dan prasangka seperti belenggu tak terlihat. Bapak Ardi sepertinya tahu itu. Hari-hari ini ia tidak banyak bicara. Ia tetap di sisi putranya, membantu, merawat, tetapi tidak menyebutkan apakah wanita itu akan tinggal atau pergi. Tatapan matanya setiap kali melihat Maya seolah menyembunyikan sesuatu yang belum terucap, tetapi juga belum cukup berani untuk menahannya. Suatu sore, setelah Bayu tertidur pulas, Maya diam-diam meninggalkan kamar rawat. Ia perlu menghirup udara segar, melepaskan diri dari irama mesin penunjang kehidupan dan suara bip elektronik. Ia naik bus ke daerah bukit di selatan kota, tempat yang pernah Bapak Ardi sebutkan. Sebuah peternakan kecil yang dulu menjadi tempat ia dan mendiang istrinya sering berkuda di akhir pekan. Saat itu ia bercerita dengan tatapan nostalgia seolah itu adalah tempat ia menyembunyikan bagian hidupnya yang hilang. Maya berdiri di depan gerbang area berkuda, matanya ragu. Seorang pria parubaya bertubuh tinggi kurus, mengenakan topi koboi, keluar menyambutnya. "Anda ingin menyewa kuda?" "Iya. Saya hanya ingin mencoba berkuda sekali. Saya belum pernah berkuda sebelumnya." Maya berkata. Suaranya ragu-ragu. Pria itu mengangguk, mengeluarkan seekor kuda berbulu coklat kemerahan yang jinak. "Jangan khawatir, kuda ini namanya Bintang, jinak seperti batu." Maya tersenyum tipis, mengelus surai kuda. Ketika ia naik ke pelana, jantungnya berdebar kencang, tetapi ketika kuda mulai berjalan perlahan menyusuri jalan tanah merah di sekitar lereng bukit, angin bertiup di rambutnya, ia tiba-tiba merasakan perasaan aneh, lega, bebas seolah terbebas dari semua belenggu. Di kejauhan di kaki bukit, padang bunga liar kuning cerah muncul. Ia menghentikan kudanya di dekat batu besar, menarik napas dalam-dalam, matanya terpejam. "Kamu suka berkuda?" Suara familiar terdengar dari belakang. Maya menoleh, Bapak Ardi sedang menunggang kuda putih, perlahan mendekat. Ia tidak mengenakan pakaian mewah, hanya kemeja putih lengan digulung, celana jeans, dan sepatu bot berdebu. Untuk pertama kalinya ia melihatnya seperti pria biasa, bukan pengusaha, bukan majikan, melainkan seorang ayah yang sedang mencari kembali bagian dari dirinya. "Bagaimana Bapak tahu saya di sini?" Maya bertanya, matanya membelalak. "Dokter bilang, kamu keluar. Saya tebak kalau itu kamu akan memilih tempat yang ada angin, ada matahari, dan ada kuda." Ia tersenyum, menoleh ke arah Bapak Ardi di sampingnya.
Keduanya menatap hamparan bukit yang kosong. Dulu setiap kali Citra sedih, saya selalu mengajaknya ke sini, awalnya hanya untuk bersenang-senang. Kemudian ia bilang, di atas kuda orang baru merasa benar-benar bebas. Tidak ada yang mengendalikan diri, tidak ada yang menghakimi. Maya terdiam. Angin kencang berembus, membawa aroma tanah setelah hujan dan uap air dari hutan pinus. Bapak membawa saya ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal? Ia bertanya. Bapak Ardi tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke mata wanita itu lalu berkata, saat saya melihatmu memeluk Bayu, saya mengerti kamu bukan hanya orang yang datang lalu pergi. Kamu telah masuk ke dalam hidup saya dan putra saya dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kamu tidak punya apa-apa di tanganmu, Maya. Mata Maya berkaca-kaca. Saya tidak punya status, tidak punya uang, tidak punya keluarga yang utuh. Saya hanya punya hati yang pernah saya hilangkan saat kehilangan anak saya. Dan hati itulah yang menyelamatkan nyawa putraku. Bapak Ardi terdiam. Saya pernah berpikir saya cukup kuat untuk membesarkan anak, untuk melanjutkan hidup. Tetapi saya menyadari ada hal-hal yang tidak bisa saya pelajari sendiri, seperti caramu mencintai, kesabaran dan pengorbanan. Maya menatap ke arah hutan pinus, tempat matahari mulai terbenam. Saya tidak ingin menggantikan siapapun, Bapak tahu itu. Kamu tidak perlu, Bapak Ardi menjawab serak. Kamu adalah dirimu sendiri dan saya membutuhkanmu bukan karena kamu menyelamatkan putraku, tetapi karena saya tidak ingin melanjutkan hidup jika tanpamu. Maya sedikit bergidik. Bapak tidak tahu. Setelah hari di villa itu saya pernah bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi ketika melihat Bayu terbaring lemah karena tidak mau menyusu, saya mengerti, cinta tidak butuh alasan. Kalau begitu jangan pergi lagi. Bapak Ardi turun dari kuda, memegang tangannya. Tangannya hangat, kasar, sedikit gemetar. Saya tidak berani menjanjikan hal-hal besar, tapi saya akan melindungimu agar kamu tidak lagi takut, tidak lagi harus pergi dalam diam. Kamu bukan pembantu, bukan orang luar. Kamu adalah orang yang saya inginkan untuk menemani sepanjang sisa perjalanan ini. Air mata Maya jatuh di pipinya, ia mengangguk pelan. Di atas kuda di tengah senja pegunungan, dua manusia yang pernah merasakan kehilangan tak bernama, kini telah menemukan satu sama lain bukan karena takdir melainkan melalui perjalanan melewati luka, kehilangan, dan kepercayaan yang dibangun kembali sedikit demi sedikit. Di kejauhan, Bayu tertidur nyenyak dalam pelukan seorang perawat yang baru saja tiba. Bayi itu akan bangun, menyusu, dan tersenyum. Tetapi mungkin senyuman yang paling cerah akan menjadi milik esok hari ketika bayi itu dipeluk erat dalam pelukan orang-orang yang telah memilih satu sama lain, bukan karena kewajiban melainkan karena cinta yang paling tulus. Setelah sore berkuda itu, Bapak Ardi dan Maya tidak berbicara lagi tentang masa depan, tetapi dari tatapan mata, dari cara ia menggenggam tangannya sepanjang perjalanan pulang, Maya mengerti segalanya perlahan berubah. Tidak perlu janji-janji besar, tidak perlu tergesa-gesa. Hanya perlu momen-momen yang tenang namun penuh keyakinan seperti itu, hatinya sudah merasa cukup hangat. Bapak Ardi membawa Maya kembali ke villa lama. Semua orang di rumah awalnya terkejut tetapi tidak ada yang berani berkata apa-apa. Ia memerintahkan untuk merapikan kembali kamar di sebelah kamar Bayu agar Maya bisa tinggal sementara. Wanita itu ragu-ragu tetapi Bapak Ardi berkata pelan, saya tidak memaksamu, hanya ingin kamu bisa beristirahat dengan layak. Putraku membutuhkanmu, dan saya juga. Maya terus merawat Bayu. Kali ini tidak ada yang menghalangi. Tania terlihat tenang, tetapi di matanya tersimpan ketidakpuasan yang jelas. Maya merasakan itu, tetapi ia diam. Ia tidak ingin membuat masalah, tidak ingin membuat Bapak Ardi semakin sulit. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. 3 hari kemudian, Ibu Rosa, ibu mertua lama Bapak Ardi, tiba-tiba datang ke villa. Ia tidak memberitahu sebelumnya, tidak menyapa, dan hampir menerobos masuk ke ruang tamu seolah itu adalah rumahnya sendiri. Tania menyambutnya dengan tergesa-gesa, sementara Maya sedang menyuapi bubur kepada Bayu di dapur kecil. Suara sepatu hak tinggi berdentum di lantai batu. Di mana dia? Ibu Rosa bertanya segera setelah Bapak Ardi keluar menyambut. Siapa, Bu? Bapak Ardi menjaga suaranya tetap tenang. Pembantu yang pernah diusir itu, saya dengar orang-orang bilang dia kembali dan tinggal di rumah ini. Bapak Ardi menghela napas. Ibu, masalah ini biar saya jelaskan. Jelaskan apa? Ibu Rosa memotong. Sudah menyebar kemana-mana. Saya adalah orang yang menjaga kehormatan keluarga ini.
Saya tidak bisa membiarkan orang-orang bergosip bahwa cucu saya disusui oleh pengasuh tak dikenal seperti zaman dulu. Ibu jangan gunakan kata-kata itu. Apalagi yang mau dikatakan? Suaranya tajam seperti pisau cukur. Anak itu adalah cucu dari keluarga Wijaya. Putra satu-satunya putri saya. Mendiang Citra. Saya membiarkannya pergi dalam kesakitan saat melahirkan bayi ini. Sekarang kamu biarkan orang lain menggantikannya sebagai ibu anak itu? Bapak Ardi mengepalkan tangannya erat-erat, matanya perlahan menjadi gelap. Sejak kapan ia menjadi orang yang dikendalikan oleh opini publik, oleh standar-standar yang tak terlihat? Sementara putranya, anak tak berdosa itu, hanya membutuhkan seseorang untuk memeluknya, mencintainya dengan tulus. Ibu, saya tidak pernah mengatakan akan membiarkan dia menjadi ibu anak itu. Dia hanya menyelamatkannya, saat tidak ada siapapun di sampingnya. Menyelamatkan. Ibu Rosa mencibir. Dia itu pembantu. Menyelamatkan dengan cara apa? Menyusui seperti zaman feodal? Dia pikir dia siapa? Bapak Ardi menghela napas kuat lalu berdiri. Ia berkata pelan tapi tegas, saya akan menyelesaikannya, tapi tolong ibu jangan menghina dia seperti itu. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintai anak itu. Ibu Rosa terdiam sejenak, tetapi kemudian ia berdiri, suaranya masih penuh kekuatan. Selesaikan saja, sebelum saya yang menyelesaikanmu. Di penghujung sore, Maya dipanggil ke kantor untuk terakhir kalinya. Ruangan berlapis kayu yang hangat, cahaya lembut masuk dari jendela, tetapi tidak melunakkan suasana tegang. Bapak Ardi duduk di belakang meja, tangannya melipat dengan hati-hati. Maya, ia memulai, suaranya tenang tetapi matanya terlihat kosong. Saya sudah banyak berpikir. Saya tidak menyangkal bahwa hari itu Anda menyelamatkan putra saya, tetapi seperti yang Anda katakan, itu melampaui batas. Saya tidak menyalahkan Anda, tetapi saya tidak bisa mempertahankan Anda. Maya diam. Ia tahu ini akan terjadi, ia sudah mempersiapkan diri, tetapi mendengar langsung dari mulutnya, hatinya tetap terasa nyeri. Saya mengerti. Ia mengangguk perlahan. Saya hanya berharap Bapak akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintai Bayu dengan tulus. Bapak Ardi menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kemudian ia berhenti. Ia menunduk, suaranya bergetar. Saya minta maaf. Maya berbalik. Ketika tangannya menyentuh pintu, ia berhenti tidak menoleh. Bapak tahu tidak? Anak-anak tidak lupa secepat yang orang dewasa kira. Mereka mengingat aroma, pelukan, detak jantung. Terutama ketika itu adalah satu-satunya pelukan yang menyelamatkan mereka dari demam. Ia pergi. Di belakangnya, ruangan tenggelam dalam keheningan. Di luar, kabut menutupi puncak bukit. Suara angin berembus melalui hutan pinus terdengar seperti desahan seorang ayah yang masih belum tahu cara memeluk anaknya, baik dengan tangan maupun hati. Langit Bogor beberapa hari setelah itu tetap suram, dinginnya pegunungan seolah meresap ke setiap celah kayu di villa tua. Tetapi mungkin dingin yang paling menusuk bukan berasal dari cuaca, melainkan dari perjuangan di hati seorang ayah yang bergelut dengan kegelisahan yang menggerogoti. Bapak Ardi, setelah Maya pergi, villa kembali ke keteraturan seperti semula. Tania kembali mengambil alih peran sebagai pengasuh. Tak ada yang menyebutkan kejadian hari itu, tak ada sepatah kata gosip, tetapi semua merasakan suasana berat yang melayang di antara dinding-dinding batu. Bayu, dari seorang anak yang sering tertawa, meskipun masih kecil tetapi sangat sensitif terhadap orang-orang terdekat, kini tiba-tiba menjadi berbeda. Bayi itu rewel, sulit tidur, dan yang paling menakutkan adalah menolak makan. Awalnya Tania menyalahkan cuaca, mungkin bayi itu belum terbiasa dengan lingkungan atau susu baru. Namun 2 hari berlalu, semua upaya untuk menyusui bayi itu sia-sia. Meskipun sudah mengganti berbagai jenis botol, mengganti susu impor, menggendong bayi berkeliling taman, memutar musik lembut, menyanyikan lagu-lagu yang dulu ia sukai, Bayu tetap memalingkan wajah, mendorong botol, menangis hingga wajahnya membiru lalu tertidur karena kelelahan. Bapak Ardi mulai benar-benar khawatir. Sore hari ketiga, ia membawa bayi itu ke klinik anak terkemuka di kota. Dokter memeriksa dengan cermat, tidak menemukan masalah pencernaan atau infeksi. Semua indikator masih dalam batas normal. Tetapi dokter perlahan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini yang menyebabkan bayi kehilangan orang terdekat atau perubahan lingkungan hidup secara tiba-tiba? Bapak Ardi terdiam kaku, ia mengepalkan bibirnya. Ada seseorang di keluarga yang dulu merawat bayi itu, tapi dia sudah tidak ada di sini lagi.
Dokter tua itu menatapnya dengan pandangan serius, mengangguk seolah mengkonfirmasi sesuatu. Anak-anak, meskipun kecil, sangat sensitif terhadap emosi dan ikatan. Banyak bayi yang hanya karena kehilangan orang yang sering menggendong, menidurkan, atau memberi makan, bisa mengalami reaksi penolakan dan gangguan emosi. Kasus ini disebut sindrom gangguan ikatan awal. Bapak Ardi merasa dadanya seperti dipukul keras. Maksud dokter, bayi itu merindukannya? Bukan hanya merindukan, jawab dokter, tapi juga berduka seperti orang dewasa yang kehilangan ikon. Bayi itu belum bisa berbicara, belum bisa mengungkapkan, jadi ia bereaksi dengan menolak makan sebagai bentuk panggilan minta tolong. Bapak Ardi menatap putranya di pelukannya. Bayu masih tidur tetapi wajahnya mengerut seolah sedang bermimpi buruk. Kedua tangan bayi itu masih menyentuh dadanya secara naluriah seolah mencari kehangatan yang familiar yang kini tak ada lagi. Bapak Ardi mengangguk berterima kasih kepada dokter, lalu menggendong putranya pulang. Tetapi sepanjang perjalanan pulang hatinya seperti hancur berkeping-keping. Ia teringat tatapan Maya saat wanita itu keluar dari ruangannya hari itu. Kata-katanya terulang-ulang seperti gema. Anak-anak tidak lupa secepat yang orang dewasa kira. Ia tidak percaya. Ia mengira putranya terlalu kecil untuk merasakan sesuatu yang begitu mendalam. Ia salah. Malam itu, di ruangan yang luas, Bapak Ardi sendirian menggendong Bayu. Bayi itu tidak menangis lagi, tetapi keheningannya jauh lebih menakutkan daripada tangisan. Bayi itu tidak bereaksi saat digendong, tidak membuka bibir saat botol susu menyentuh mulutnya. Matanya sedikit terbuka, sayu tetapi tidak lagi lincah seperti biasanya. Bapak Ardi terhuyung-huyung meletakkan anak itu di tempat tidur, lalu ambruk di kursi, kedua tangannya memegang kepala. Ponselnya berdering, itu Tania. Saya sedang memasak bubur, Bapak mau saya coba berikan kepada bayi? Bapak Ardi tidak langsung menjawab. Ia berkata singkat, biarkan saja, saya akan urus sendiri. Setelah menutup telepon, ia menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi, perasaan gagal membanjiri dirinya seperti banjir bandang. Bagaimana mungkin ia, seorang pria yang pernah memimpin sebuah perusahaan besar dengan ribuan karyawan, tidak bisa menidurkan bayi berusia 3 bulan agar mau makan, karena ia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar dibutuhkan anaknya. Bukan Tania, bukan siapapun di villa ini, melainkan Maya, wanita asing yang telah menyelamatkan nyawa bayi itu dengan darah dagingnya sendiri, dengan naluri suci seorang ibu yang pernah kehilangan anak. Ia membuka ponselnya mencari di daftar kontak, tetapi nomor wanita itu sudah tidak ada. Pesan lama sudah dihapus, bahkan berkas kerjanya, Tania sudah mengaturnya ulang dan memindahkannya ke bagian administrasi sejak lama. Bapak Ardi menelepon bagian personalia, menanyakan alamat Maya, tetapi hanya menerima jawaban. Dia sudah check out dari asrama saat berhenti kerja, tidak meninggalkan alamat kontak. Ia melompat berdiri, berlari ke garasi mengambil jaket dan menyalakan mobil. Malam di Bogor diselimuti kabut tebal. Ia mengendarai mobil ke seluruh permukiman di dekat pusat kota, menanyai setiap penginapan, setiap rumah penduduk. Setiap kali ia ditolak, ia semakin merasa hatinya tenggelam lebih dalam ke jurang kosong. Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, ia berhenti di dekat terminal lama, menatap jalan yang sepi, hatinya terasa berat, dalam benaknya bayangan Maya kembali muncul, tatapan matanya memeluk anaknya, suara Nina Bobo yang gemetar, air mata yang menetes di rambut basah bayi itu. Bapak Ardi memukul keras setir mobil, ia menghela napas. Di mana kamu, Maya? Kumohon kembali, putraku tidak tahan lagi. Keesokan paginya, Bayu demam lagi. Kali ini lebih parah. Ia membawa anaknya ke rumah sakit besar di kota, bayi itu diberi infus, dipasangi alat bantu napas ringan. Dokter mengatakan harus dipantau ketat karena kondisi kekurangan gizi akibat penolakan menyusui yang berkepanjangan mulai memengaruhi organ-organ bayi yang masih lemah. Bapak Ardi duduk di samping tempat tidur rumah sakit, menatap putranya yang kecil terbaring di antara alat-alat medis dengan air mata yang tak tertahan. Seorang perawat lewat, menatapnya dengan iba. Bapak ada keluarga yang bisa bantu jaga? Jangan sampai Bapak kelelahan seperti ini. Ia menggelengkan kepala, suaranya serak. Tidak, satu-satunya orang yang saya butuhkan, sudah saya hilangkan. Kamar rumah sakit yang putih bersih itu hening. Di luar jendela, rintik-rintik hujan turun perlahan, tidak tergesa-gesa, tidak berisik seperti suara hati seorang ayah, yang akhirnya menyadari nilai sejati dari kasih sayang. Bukan status, bukan uang, melainkan pelukan yang memeluk nyawa kecil itu dengan sepenuh hati.
Bapak Ardi mendongak menatap putranya dan ia tahu, dengan segala cara ia harus menemukan wanita itu yang pernah menyelamatkan putranya dengan setetes susu dan cinta tanpa syarat. Kali ini, meskipun harus mencari ke seluruh Bogor, ia tidak akan kehilangannya lagi. Malam ketiga, Bayu di rumah sakit. Bapak Ardi tidak beranjak dari sisi tempat tidur, setiap napas lemah putranya membuatnya sangat tegang. Petugas medis menyarankan agar mereka menjaga bayi secara bergantian. Tetapi ia menolak. Ia tidak berani mengalihkan pandangan, bukan karena takut putranya berhenti bernapas, melainkan karena takut ia akan melewatkan kesempatan sekali lagi untuk mempertahankan hal terpenting. Bayu masih tidak mau menyusui meskipun sudah diberi infus dan susu melalui selang. Mata bayi itu sayu, sesekali bergerak tetapi tidak ada reaksi familiar terhadap ayahnya. Hal ini menghantui Bapak Ardi. Malam tiba, di ruangan yang dingin, ia meletakkan telapak tangannya di dada anaknya, di tempat yang dulu pernah menempel pada wanita itu. Ingatan kembali, tangisan nyaring anak di tengah malam, Nina Bobo yang tercekat, aroma keringat yang samar, pelukan kecil namun kuat yang memeluk kehidupan. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tepat keesokan paginya, Bapak Ardi kembali ke villa, mencari semua dokumen perekrutan lama di ruang arsip. Ia membongkar semua berkas, membolak-balik setiap halaman, hingga menemukan berkas Maya. Di antara tumpukan kertas tua, tulisan tangan wanita itu muncul, alamat tinggal tetap, Dusun Karangsari, Desa Sukamaju, Kabupaten Serang. Bapak Ardi menatap tajam alamat itu seolah menggenggam pelampung di tengah badai. Segera ia naik mobil, meninggalkan perawat pribadi untuk merawat Bayu, berulang kali berpesan lalu berangkat. Jalan menuju Serang berliku, jauh, dan berdebu merah menempel di roda mobil. Tetapi sepanjang perjalanan lebih dari 4 jam tanpa henti, Bapak Ardi hanya mengulang satu hal dalam benaknya, harus menemukan wanita itu, harus membawanya kembali. Dusun Karangsari muncul di siang hari yang terik, rumah-rumah rendah, ladang jagung yang terbakar matahari, pohon pisang tua yang rebah di tepi jalan. Ia berhenti di sebuah warung kecil, bertanya tentang seorang wanita bernama Maya yang pernah tinggal di sana. Nenek pemilik warung menyesap tehnya, mendongak menatapnya seolah menimbang. "Oh, Maya? Anak kurus yang dulu pernah hamil itu, ya?" Bapak Ardi mengangguk. "Iya, kasihan sekali. Dia pulang ke sini beberapa hari setelah anaknya meninggal, lalu ada yang mengajaknya bekerja di Bogor. Kemarin dia kembali, lebih kurus, lebih hitam, membawa ibunya berobat, lalu pergi lagi. Ibu dia sakit apa? Kanker perut stadium awal, tapi keluarga mereka miskin sekali, mana ada uang untuk berobat?" Nenek itu menuangkan teh lagi, menyesapnya lalu melanjutkan. "Kalau Bapak butuh, mampir saja ke Vihara Dharma Bakti di kaki gunung. Dengar-dengar akhir-akhir ini, Maya suka membantu di sana untuk mengumpulkan uang agar ibunya bisa masuk rumah sakit di kota." Bapak Ardi berterima kasih, lalu langsung naik mobil menuju Vihara. Sepanjang jalan berdebu, jantungnya berdebar kencang seperti pertama kali bertemu mantan kekasih. Gerbang Vihara muncul sederhana, dipenuhi bunga kertas. Ia melangkah melintasi halaman, bertemu seorang biksuni muda yang sedang menyapu daun. "Maaf, suster, apakah ada seorang wanita bernama Maya, sekitar 26,27 tahun, yang membantu di sini?" Biksuni itu menatapnya sedikit terkejut lalu mengangguk pelan. "Maya sedang mencuci sayur di dapur, silakan ikut." Ia melangkah menyusuri jalan setapak berlumut ke belakang dapur sederhana dan di sana, di tengah aroma sayuran yang segar, sinar matahari lembut menyinari baju lamanya yang pudar, ia berdiri membelakangi, rambut terikat rapi, tangannya lincah memetik sayuran seolah tak ada beban hidup. Bapak Ardi berhenti, tenggorokannya kering. "Ma." Maya terkejut berbalik, matanya bertemu dengan matanya, dalam sekejap, waktu seolah berhenti. "Bapak sedang apa di sini?" Suaranya bergetar, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bapak Ardi melangkah maju, matanya memohon, "Saya datang mencarimu, kamu harus kembali bersamaku, kembali kepada Bayu." Maya menggenggam erat tangannya, tatapannya menjadi defensif. "Tidak, tidak bisa, saya tidak bisa kembali. Kamu harus kembali." Bapak Ardi melangkah lebih cepat, hampir gemetar. "Putraku, dia di rumah sakit, tidak mau makan, tidak mau menyusu. Dokter bilang dia merindukanmu, dia tidak ingin hidup lagi. Jika tidak ada orang yang pernah memeluknya saat demam waktu itu." Maya mundur selangkah, bibirnya rapat. "Bapak jangan begitu. Bapak pernah bilang yang saya lakukan melampaui batas. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan, saya hanya seorang pembantu." "Tidak."
Bapak Ardi menggelengkan kepala, suaranya tercekat. Kamu bukan pembantu. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar mencintai putraku. Anak itu tidak butuh pengasuh, tidak butuh status, dia hanya butuh pelukan yang tahu cara memeluknya dengan hati. Air mata Maya menetes, tetesan air asin berpadu dengan aroma sayuran yang samar. Saya tahu saya salah. Saya telah mendengarkan ibu, mendengarkan masyarakat, mendengarkan hal-hal yang tidak benar-benar saya yakini. Tapi untuk pertama kalinya saya ingin mendengarkan hati saya tidak berani meminta maaf, tapi tolong selamatkan putraku sekali lagi. Maya berdiri diam tidak berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, ia berbalik, mengambil handuk untuk mengeringkan tangannya, suaranya bergetar, bawa saya ke rumah sakit. Sore itu di rumah sakit Bogor, ketika Maya masuk ke kamar rawat, Bayu bernapas tersengal-sengal, tangannya terlihat kurus. Bapak Ardi berdiri di sampingnya, terlihat sangat kelelahan. Matanya merah karena begadang berhari-hari. Perawat bermaksud menghalangi, tetapi Bapak Ardi memberi isyarat agar mereka berhenti. Maya melangkah mendekat, dengan lembut menggendong bayi itu. Dalam momen ajaib, Bayu bergerak lalu membuka bibirnya, tangan kecilnya yang lemah mencari dadanya secara refleks. Air mata Maya jatuh di pipi bayi. Ia membuka baju dan memeluk bayi itu erat-erat. Bayu segera menyusu, napasnya melambat, tubuhnya rileks, matanya terpejam dalam kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh susu jenis apapun. Ruangan itu hening namun penuh emosi. Bapak Ardi memalingkan wajahnya dan mengusap air mata. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari ia melihat putranya tidur dengan tenang. Dan ia mengerti bahwa ada orang-orang yang begitu masuk ke dalam kehidupan seorang anak dengan cinta tulus, tak ada yang bisa menggantikan mereka. Meskipun tidak memiliki hubungan darah, mereka tetaplah seorang ibu. Bogor beberapa hari setelah hujan, langit lebih cerah tetapi angin masih dingin menyelinap di antara setiap pohon pinus. Di halaman rumah sakit, sinar matahari pucat menutupi koridor panjang. Di sana Maya duduk sendirian di bangku batu, matanya diam-diam mengikuti setiap daun yang jatuh di tanah yang lembab. Bayu telah melewati masa kritisnya, bayi itu mulai menyusui lagi, meskipun masih lemah tetapi sudah bisa tidur nyenyak dan tersenyum saat dipeluk Maya. Pemulihan ajaib bayi itu membuat dokter pun terkejut dan semua orang tahu itu bukan berkat obat-obatan melainkan dari sesuatu yang lebih kuat, ikatan kasih sayang antara seorang ibu dan seorang anak. Tetapi Maya tahu bahwa kehadirannya tidak bisa bertahan lama. Ia datang hanya untuk menyelamatkan bayi itu lalu akan pergi lagi. Ia tidak termasuk dalam dunia itu. Dunia di mana orang-orang mengenakan jubah ketenaran, kekayaan dan prasangka seperti belenggu tak terlihat. Bapak Ardi sepertinya tahu itu. Hari-hari ini ia tidak banyak bicara, ia tetap di sisi putranya, membantu, merawat, tetapi tidak menyebutkan apakah wanita itu akan tinggal atau pergi. Tatapan matanya setiap kali melihat Maya seolah menyembunyikan sesuatu yang belum terucap, tetapi juga belum cukup berani untuk menahannya. Suatu sore, setelah Bayu tertidur pulas, Maya diam-diam meninggalkan kamar rawat. Ia perlu menghirup udara segar, melepaskan diri dari irama mesin penunjang kehidupan dan suara bip elektronik. Ia naik bus ke daerah bukit di selatan kota, tempat yang pernah Bapak Ardi sebutkan. Sebuah peternakan kecil yang dulu menjadi tempat ia dan mendiang istrinya sering berkuda di akhir pekan. Saat itu ia bercerita dengan tatapan nostalgia seolah itu adalah tempat ia menyembunyikan bagian hidupnya yang hilang. Maya berdiri di depan gerbang area berkuda, matanya ragu. Seorang pria paruh baya bertubuh tinggi kurus, mengenakan topi koboi, keluar menyambutnya. Anda ingin menyewa kuda? Iya, saya hanya ingin mencoba berkuda sekali. Saya belum pernah berkuda sebelumnya. Maya berkata, suaranya ragu-ragu. Pria itu mengangguk, mengeluarkan seekor kuda berbulu coklat kemerahan yang jinak. Jangan khawatir, kuda ini namanya Bintang, jinak seperti batu. Maya tersenyum tipis, mengelus surai kuda. Ketika ia naik ke pelana, jantungnya berdebar kencang, tetapi ketika kuda mulai berjalan perlahan menyusuri jalan tanah merah di sekitar lereng bukit, angin bertiup di rambutnya, ia tiba-tiba merasakan perasaan aneh, lega, bebas seolah terbebas dari semua belenggu. Di kejauhan di kaki bukit, padang bunga liar kuning cerah muncul. Ia menghentikan kudanya di dekat batu besar, menarik napas dalam-dalam, matanya terpejam. Kamu suka berkuda? Suara familiar terdengar dari belakang. Maya menoleh, Bapak Ardi sedang menunggang kuda putih, perlahan mendekat. Ia tidak mengenakan pakaian mewah, hanya kemeja putih lengan digulung, celana jeans, dan sepatu bot berdebu.
Untuk pertama kalinya ia melihatnya seperti pria biasa, bukan pengusaha, bukan majikan, melainkan seorang ayah yang sedang mencari kembali bagian dari dirinya. "Bagaimana Bapak tahu saya di sini?" Maya bertanya. Matanya membelalak. "Dokter bilang, kamu keluar, saya tebak kalau itu kamu akan memilih tempat yang ada angin, ada matahari dan ada kuda." Ia tersenyum, menoleh ke arah Bapak Ardi di sampingnya. Keduanya menatap hamparan bukit yang kosong. "Dulu setiap kali Citra sedih, saya selalu mengajaknya ke sini, awalnya hanya untuk bersenang-senang. Kemudian ia bilang, di atas kuda orang baru merasa benar-benar bebas. Tidak ada yang mengendalikan diri, tidak ada yang menghakimi." Maya terdiam. Angin kencang berembus, membawa aroma tanah setelah hujan dan uap air dari hutan pinus. "Bapak membawa saya ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal?" Ia bertanya. Bapak Ardi tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke mata wanita itu lalu berkata, "Saat saya melihatmu memeluk Bayu, saya mengerti kamu bukan hanya orang yang datang lalu pergi. Kamu telah masuk ke dalam hidup saya dan putra saya dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kamu tidak punya apa-apa di tanganmu, Maya." Mata Maya berkaca-kaca. "Saya tidak punya status, tidak punya uang, tidak punya keluarga yang utuh. Saya hanya punya hati yang pernah saya hilangkan saat kehilangan anak saya. Dan hati itulah yang menyelamatkan nyawa putraku." Bapak Ardi terdiam. "Saya pernah berpikir saya cukup kuat untuk membesarkan anak, untuk melanjutkan hidup. Tetapi saya menyadari ada hal-hal yang tidak bisa saya pelajari sendiri, seperti caramu mencintai, kesabaran, dan pengorbanan." Maya menatap ke arah hutan pinus, tempat matahari mulai terbenam. "Saya tidak ingin menggantikan siapapun, Bapak tahu itu." "Kamu tidak perlu," Bapak Ardi menjawab serak. "Kamu adalah dirimu sendiri dan saya membutuhkanmu bukan karena kamu menyelamatkan putraku, tetapi karena saya tidak ingin melanjutkan hidup jika tanpamu." Maya sedikit bergidik. "Bapak tidak tahu. Setelah hari di villa itu saya pernah bersumpah tidak akan pernah kembali. Tapi ketika melihat Bayu terbaring lemah karena tidak mau menyusu, saya mengerti, cinta tidak butuh alasan. Kalau begitu jangan pergi lagi." Bapak Ardi turun dari kuda, memegang tangannya. Tangannya hangat, kasar, sedikit gemetar. "Saya tidak berani menjanjikan hal-hal besar, tapi saya akan melindungimu agar kamu tidak lagi takut, tidak lagi harus pergi dalam diam. Kamu bukan pembantu, bukan orang luar. Kamu adalah orang yang saya inginkan untuk menemani sepanjang sisa perjalanan ini." Air mata Maya jatuh di pipinya, ia mengangguk pelan. Di atas kuda di tengah senja pegunungan, dua manusia yang pernah merasakan kehilangan tak bernama, kini telah menemukan satu sama lain bukan karena takdir melainkan melalui perjalanan melewati luka, kehilangan, dan kepercayaan yang dibangun kembali sedikit demi sedikit. Di kejauhan, Bayu tertidur nyenyak dalam pelukan seorang perawat yang baru saja tiba. Bayi itu akan bangun, menyusu, dan tersenyum. Tetapi mungkin senyuman yang paling cerah akan menjadi milik esok hari ketika bayi itu dipeluk erat dalam pelukan orang-orang yang telah memilih satu sama lain, bukan karena kewajiban melainkan karena cinta yang paling tulus. Setelah sore berkuda itu, Bapak Ardi dan Maya tidak berbicara lagi tentang masa depan, tetapi dari tatapan mata, dari cara ia menggenggam tangannya sepanjang perjalanan pulang, Maya mengerti segalanya perlahan berubah. Tidak perlu janji-janji besar, tidak perlu tergesa-gesa, hanya perlu momen-momen yang tenang namun penuh keyakinan seperti itu, hatinya sudah merasa cukup hangat. Bapak Ardi membawa Maya kembali ke villa lama. Semua orang di rumah awalnya terkejut tetapi tidak ada yang berani berkata apa-apa. Ia memerintahkan untuk merapikan kembali kamar di sebelah kamar Bayu agar Maya bisa tinggal sementara. Wanita itu ragu-ragu tetapi Bapak Ardi berkata pelan, "Saya tidak memaksamu, hanya ingin kamu bisa beristirahat dengan layak. Putraku membutuhkanmu, dan saya juga." Maya terus merawat Bayu. Kali ini tidak ada yang menghalangi. Tania terlihat tenang, tetapi di matanya tersimpan ketidakpuasan yang jelas. Maya merasakan itu, tetapi ia diam, ia tidak ingin membuat masalah, tidak ingin membuat Bapak Ardi semakin sulit. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. 3 hari kemudian, Ibu Rosa, ibu mertua lama Bapak Ardi, tiba-tiba datang ke villa. Ia tidak memberitahu sebelumnya, tidak menyapa, dan hampir menerobos masuk ke ruang tamu seolah itu adalah rumahnya sendiri. Tania menyambutnya dengan tergesa-gesa, sementara Maya sedang menyuapi bubur kepada Bayu di dapur kecil. Suara sepatu hak tinggi berdentum di lantai batu. "Di mana dia?" Ibu Rosa bertanya segera setelah Bapak Ardi keluar menyambut.
Siapa, Bu? Bapak Ardi menjaga suaranya tetap tenang. Pembantu yang pernah diusir itu, saya dengar orang-orang bilang dia kembali dan tinggal di rumah ini. Bapak Ardi menghela napas. Ibu, masalah ini biar saya jelaskan. Jelaskan apa? Ibu Rosa memotong. Sudah menyebar kemana-mana. Saya adalah orang yang menjaga kehormatan keluarga ini. Saya tidak bisa membiarkan orang-orang bergosip bahwa cucu saya disusui oleh pengasuh tak dikenal seperti zaman dulu. Ibu jangan gunakan kata-kata itu. Apalagi yang mau dikatakan? Suaranya tajam seperti pisau cukur. Anak itu adalah cucu dari keluarga Wijaya, putra satu-satunya putri saya, mendiang Citra. Saya membiarkannya pergi dalam kesakitan saat melahirkan bayi ini. Sekarang kamu biarkan orang lain menggantikannya sebagai ibu anak itu? Bapak Ardi mengepalkan tangannya erat-erat, matanya perlahan menjadi gelap. Sejak kapan ia menjadi orang yang dikendalikan oleh opini publik, oleh standar-standar yang tak terlihat? Sementara putranya, anak tak berdosa itu, hanya membutuhkan seseorang untuk memeluknya, mencintainya dengan tulus. Ibu, saya tidak pernah mengatakan akan membiarkan dia menjadi ibu anak itu. Dia hanya menyelamatkannya, saat tidak ada siapapun di sampingnya. Menyelamatkan. Ibu Rosa mencibir, dia itu pembantu. Menyelamatkan dengan cara apa? Menyusui seperti zaman feodal? Dia pikir dia siapa? Bapak Ardi menghela napas kuat lalu berdiri. Ia berkata pelan tapi tegas, saya akan menyelesaikannya, tapi tolong ibu jangan menghina dia seperti itu. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintai anak itu. Ibu Rosa terdiam sejenak, tetapi kemudian ia berdiri, suaranya masih penuh kekuatan. Selesaikan saja, sebelum saya yang menyelesaikanmu. Di penghujung sore, Maya dipanggil ke kantor untuk terakhir kalinya. Ruangan berlapis kayu yang hangat, cahaya lembut masuk dari jendela tetapi tidak melunakkan suasana tegang. Bapak Ardi duduk di belakang meja, tangannya melipat dengan hati-hati. Maya, ia memulai. Suaranya tenang tetapi matanya terlihat kosong. Saya sudah banyak berpikir. Saya tidak menyangkal bahwa hari itu Anda menyelamatkan putra saya, tetapi seperti yang Anda katakan, itu melampaui batas. Saya tidak menyalahkan Anda, tetapi saya tidak bisa mempertahankan Anda. Maya diam, ia tahu ini akan terjadi, ia sudah mempersiapkan diri, tetapi mendengar langsung dari mulutnya, hatinya tetap terasa nyeri. Saya mengerti. Ia mengangguk perlahan. Saya hanya berharap Bapak akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintai Bayu dengan tulus. Bapak Ardi menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kemudian ia berhenti. Ia menunduk, suaranya bergetar. Saya minta maaf. Maya berbalik. Ketika tangannya menyentuh pintu, ia berhenti tidak menoleh. Bapak tahu tidak? Anak-anak tidak lupa secepat yang orang dewasa kira. Mereka mengingat aroma, pelukan, detak jantung, terutama ketika itu adalah satu-satunya pelukan yang menyelamatkan mereka dari demam. Ia pergi, di belakangnya, ruangan tenggelam dalam keheningan. Di luar, kabut menutupi puncak bukit, suara angin berembus melalui hutan pinus terdengar seperti desahan seorang ayah yang masih belum tahu cara memeluk anaknya, baik dengan tangan maupun hati. Suatu malam, ketika Maya menidurkan Bayu, bayi itu meringkuk nyaman di tangannya, menyusu dengan lahap lalu tertidur pulas, bibirnya masih mungil. Ia duduk di sana sangat lama, matanya memandang keluar jendela di mana bintang-bintang berkelap-kelip di langit malam pegunungan. Di balik badai, apakah ada kedamaian sejati yang menanti mereka? Ia tidak tahu. Hanya tahu bahwa kali ini ia tidak akan lari lagi. Demi Bayu, demi pria yang perlahan ia cintai, dan demi dirinya sendiri, orang yang pernah kehilangan segalanya, kini sedang belajar berdiri dengan bangga dan penuh cinta. Keesokan paginya, villa kembali ke keheningan yang familiar, tidak ada lagi suara pertengkaran, tidak ada lagi bayangan Ibu Rosa atau kata-kata kasar Tania. Bapak Ardi bangun lebih awal dari biasanya, turun ke dapur membuat kopi lalu duduk di balkon menatap bukit pinus di kejauhan. Kabut masih tebal seperti suasana hatinya saat ini. Sementara Maya sedang menidurkan Bayu setelah menyusu pagi, bayi itu seolah memiliki firasat, memeluk dada ibunya dan tidur nyenyak, tangan kecilnya menggenggam erat jari-jari wanita itu. Maya tidak perlu mengatakannya, tetapi ia merasakan bahwa Bayu sudah terbiasa dengan kehangatan ini seolah tidak pernah ada jarak. Bapak Ardi diam-diam masuk, berdiri di ambang pintu, matanya berhenti pada ibu dan anak itu. Kamu bisa tidur? Ia bertanya pelan. Maya mendongak, tersenyum tipis, suaranya pelan seperti napas. Lumayan, hanya sedikit khawatir. Khawatir apa?
Karena Ibu Citra, karena semuanya, saya merasa seperti tanda tanya dalam hidup Bapak. Saya tidak tahu di mana posisi saya. Bapak Ardi mendekat, duduk di samping tempat tidur, tatapan matanya melembut. Ia menggenggam tangan Maya, ragu-ragu, kamu adalah jawabannya, bukan tanda tanya. Maya menunduk pelan tidak berkata apa-apa. Suasana di antara keduanya hening seperti permukaan danau, tetapi tidak lagi tegang, hanya saja belum berani mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Sore harinya, Bapak Ardi memutuskan untuk membawa Bayu jalan-jalan di taman dekat Danau Situ Gede. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga keluar sebagai sebuah keluarga sejak Maya kembali. Ia mengenakan sweater tipis berwarna krem, sederhana namun elegan. Bapak Ardi mendorong kereta bayi, sementara Bayu mengenakan topi rajut berbentuk panda, matanya berbinar melihat langit dan bumi di sekelilingnya seolah menemukan seluruh dunia untuk pertama kalinya. Orang-orang di jalan menatap mereka dengan tatapan penasaran, ada yang mengenali Bapak Ardi, miliarder muda yang pernah muncul di majalah bisnis besar. Ada yang hanya sekadar menatap keluarga muda yang cantik tetapi tidak ada yang tahu di balik senyum langka itu ada berapa banyak perjuangan, berapa banyak kehilangan, dan upaya untuk memperbaiki diri. Ketika ketiganya duduk di bangku batu, Maya mengusap rambut Bayu lalu berkata pelan, Bapak pernah bilang istri Bapak meninggal dalam kecelakaan mobil? Bapak Ardi mengangguk, matanya menatap permukaan danau yang beriak. Saat itu saya sedang dalam perjalanan dinas, itu hal yang paling saya sesali. Hari itu Citra menelepon bilang ingin membawa Bayu berobat lebih awal karena sedikit batuk. Kamu tahu, kalau saya menjawab telepon lebih cepat, mungkin dia tidak akan terburu-buru, tidak akan tertabrak truk di persimpangan jalan menurun. Maya dengan lembut menggenggam tangannya. Jangan menyalahkan diri sendiri, tidak ada yang bisa memperkirakan segalanya. Tapi saya sudah kehilangan kendali begitu lama. Selama beberapa bulan pertama, saya hidup seperti mayat. Tania adalah orang yang selalu di samping, mengurus setiap hal kecil. Ibu Citra juga begitu, saya berterima kasih kepada mereka, tetapi perlahan saya terkepung oleh tekanan, oleh pilihan-pilihan yang bukan pilihan saya, sampai kamu muncul. Saya hanya pengganti yang beruntung? Maya bertanya. Suaranya pelan tetapi penuh perasaan. Tidak. Bapak Ardi menggelengkan kepala, kamu tidak menggantikan siapapun. Kamu adalah orang yang membuat saya hidup kembali, orang yang membuat saya ingat bahwa saya adalah seorang ayah, bukan hanya seorang pria yang kehilangan istri. Maya menoleh, matanya berkaca-kaca, tetapi sebelum ia sempat menjawab, suara jepretan kecil terdengar dari balik pepohonan. Keduanya menoleh, ada seseorang yang baru saja memotret mereka dengan ponsel lalu buru-buru pergi. Bapak Ardi segera berdiri, menggendong Bayu, kita pulang saja. Sore itu, semuanya masih tenang, tetapi menjelang malam, sebuah pesan anonim dikirim ke ponsel Bapak Ardi, sepertinya Anda sudah lupa terlalu cepat. Seorang pembantu saja cukup untuk menggantikan istri Anda, disertai dengan foto Maya yang sedang mengusap pipi Bayu. Sementara Bapak Ardi menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Bapak Ardi mengerutkan kening, pesan kedua dengan cepat datang. Jika saya mengirim foto ini kepada para pemegang saham perusahaan, apakah reputasi Anda akan bertahan? Bapak Ardi segera menelepon bagian keamanan perusahaan, meminta untuk melacak nomor telepon itu. Dalam hatinya ia mengerti bahwa ini bukan sekadar orang iseng, ini adalah ancaman yang disengaja. Keesokan paginya, saat Maya membuat susu untuk bayi, ia menemukan botol susu berbau aneh. Ia menciumnya dengan cermat lalu dengan hati-hati menuangkannya ke dalam gelas, bau amis menyengat. Ia segera membawanya kepada Bapak Ardi untuk diperiksa. Bapak Ardi membawa sampel itu untuk diuji, hasilnya tercampur obat penenang dosis ringan. Tania dipanggil untuk berbicara secara pribadi. Awalnya ia menyangkal tetapi ketika dihadapkan dengan rekaman kamera tersembunyi yang Bapak Ardi pasang setelah insiden sebelumnya, semuanya terungkap. Tania menunduk tetapi matanya masih tidak rela. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun, katanya dengan suara dingin. Saya hanya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia tidak pantas. Saya di sisinya selama bertahun-tahun, mengurus setiap makan, setiap tidur, tetapi pada akhirnya orang seperti dia malah diperlakukan seperti ratu. Bapak Ardi tidak menjawab, ia hanya menatapnya, matanya sudah tidak lagi marah, hanya kecewa. Tania, saya berhutang terima kasih atas apa yang pernah kamu lakukan, tetapi saya tidak berhutang perasaan kepadamu. Kamu memilih cara ini, kamu sendiri yang menghancurkan segalanya. Tania dipecat. Semua kontak dengan perusahaan dan villa diputus. Ia pergi dalam diam tetapi luka yang ia tinggalkan tidaklah kecil.
Malam itu ketika Maya duduk di samping boks bayi, Bapak Ardi duduk di sampingnya. Apakah kamu masih ingin pergi? Ia bertanya. Maya menatapnya, perlahan menggelengkan kepala. Tidak. Karena sekarang saya tahu saya tidak hanya datang ke sini untuk membantu Bayu tetapi juga untuk membantu diri saya sendiri. Saya pernah berpikir setelah kehilangan anak saya tidak akan bisa mencintai orang lain lagi. Tetapi Bayu telah melakukan keajaiban, ia membuat saya membuka hati, dan Bapak telah memberi saya keberanian untuk percaya bahwa saya bisa memulai lagi. Bapak Ardi menggenggam tangannya, bibirnya tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, di villa itu tidak ada lagi bau antibiotik, tidak ada lagi air mata pahit, hanya ada napas cinta, harapan dan sebuah perjalanan baru yang menanti di depan. Awalnya diperkirakan setelah Tania meninggalkan villa, semuanya akan perlahan mereda. Maya dapat merawat Bayu sepenuhnya, tidak lagi khawatir akan tatapan menyelidik atau intrik tersembunyi. Bapak Ardi juga menghabiskan lebih banyak waktu dengan putranya dan dengannya, seolah ingin menebus semua yang pernah ia lewatkan. Seminggu berlalu dalam ketenangan, tetapi ketenangan dalam hidup seringkali rapuh. Itu seperti permukaan danau yang tenang, hanya dengan sedikit angin sudah cukup untuk mengaduk dasar yang dalam. Pagi itu, saat Maya sedang menyiapkan susu untuk Bayu, ponsel Bapak Ardi terus berdering. Ia meninggalkan meja makan, keluar untuk mengangkat telepon. Wajahnya setelah beberapa menit hening perlahan menjadi muram. Ketika kembali, Maya jelas melihat ketegangan di setiap langkahnya, setiap kerutan bibirnya yang penuh pikiran. Ada apa? Bapak Ardi meletakkan ponselnya di meja, lalu ambruk di kursi. Ada artikel yang baru saja diunggah di situs berita gosip, isinya seputar Anda yang pernah menyusui Bayu. Mereka membuat judul yang sangat provokatif. Maya terdiam kaku, jantungnya seperti jatuh dari dadanya. Siapa? Siapa yang mengirim informasi itu ke media? Bapak Ardi menggelengkan kepala, matanya menajam. Kemungkinan besar Tania. Dia tidak terima dipecat dan ingin membalas dendam. Maya gemetar membuka ponselnya, hanya dalam beberapa detik, ia melihat artikel itu, judulnya menonjol di latar merah. Pengasuh kontroversial berani menyusui langsung putra miliarder, niat baik atau rencana jahat? Di dalam artikel itu ada baris-baris analisis seputar perilaku yang melampaui batas, disertai beberapa foto yang diambil diam-diam saat ia menggendong Bayu. Beberapa komentar samar tetapi jahat, tidak ada bukti konkret, tetapi bahasa yang digunakan sudah cukup membuat publik curiga. Di bawah artikel, ratusan komentar terus bermunculan. Orang-orang memaki, mencemooh, menyebut Bapak Ardi lemah, menyebut Maya sebagai pelakor. Air mata Maya mengalir. Ia pernah berpikir dirinya cukup kuat untuk menahan semua tatapan, tetapi tidak untuk kata-kata sekejam itu. Saya minta maaf. Ia tercekat. Tidak, kamu tidak salah. Bapak Ardi menggenggam tangannya. Kita akan selesaikan masalah ini. Saya akan segera rapat dengan tim media. Saya tidak akan membiarkanmu sendirian menghadapi opini publik, tetapi opini publik adalah gelombang besar, tidak mudah dikendalikan. Artikel lain dengan cepat menyebar, menggali informasi tentang latar belakang keluarga Maya, tentang perceraiannya, kehilangan anaknya, disebarkan sebagai masa lalu yang rumit. Hal-hal pribadi diungkap, dikomentari, disalahartikan seolah ia bukan lagi manusia melainkan hiburan murahan. Malam itu, villa mematikan lampu lebih awal. Bapak Ardi masih di ruang kerjanya di bawah, menelepon dan mengetik di komputer. Maya duduk di samping boks bayi melihat Bayu tidur nyenyak, merasa seolah bayi itu adalah satu-satunya tempat yang masih damai. Ia berdiri dan melangkah ke balkon, angin malam dingin menerpa wajahnya. Ia berpikir untuk pergi lagi. Bukan karena lemah melainkan karena ia takut Bapak Ardi akan membayar harga yang terlalu mahal. Ia kembali ke kamar dan dengan cepat menulis selembar kertas kecil. Terima kasih sudah percaya padaku, tapi mungkin sudah saatnya aku mengembalikan segalanya ke tempat semula. Demi kamu, demi Bayu, aku rela mundur. Ia meletakkan kertas itu di meja, mencium kening Bayu pelan, lalu dengan lembut melangkah keluar kamar, hanya membawa satu ransel. Tetapi ia belum sempat membuka gerbang villa ketika pintu belakang terbuka, lampu mobil menyorot bayangannya. Bapak Ardi berdiri di sana di tengah kabut, tangannya memegang kertas itu, matanya merah. Kamu pikir kamu bisa pergi tanpa memberitahuku lagi? Maya diam. Kamu pikir saya membutuhkanmu karena kasihan? Atau kamu pikir saya takut opini publik sampai harus meninggalkan wanita yang saya cintai? Suaranya tercekat di akhir kalimat. Saya tidak ingin kamu dan Bayu terluka lebih jauh,
tetapi meninggalkanmu justru membuat kami lebih sakit. Apa kamu tidak melihat, sejak kamu kembali, Bayu baru benar-benar tersenyum. Saya baru tahu saya masih bisa tersenyum. Kamu bukan bayangan siapapun, kamu adalah cahaya rumah ini. Air mata Maya mengalir di pipinya. Saya akan mengadakan konferensi pers. Bapak Ardi berkata, bukan untuk membersihkan nama melainkan untuk menjelaskan kebenaran bahwa kamu bukan hanya pengasuh. Kamu adalah ibu bagi Bayu dengan cara kamu berani menyelamatkannya. Kamu tidak salah, jadi kamu tidak perlu bersembunyi. Tapi orang-orang tidak akan mengerti itu. Kalau begitu kita akan membuat mereka mengerti, bukan dengan kata-kata besar tetapi dengan cara hidup kita, dengan kedamaian yang kita jaga di rumah ini. Maya terisak mendekat. Memeluknya erat di tengah kabut dingin di puncak bukit. Keesokan harinya, Bapak Ardi bersama pengacaranya mengajukan gugatan terhadap situs berita yang telah memfitnah, sekaligus merilis sebuah klip video resmi yang merupakan catatan perawatan Bayu yang direkam oleh tim medis saat gawat darurat. Di dalamnya, para dokter mengkonfirmasi bahwa berkat ASI dari Maya, Bayu berhasil melewati demam tinggi yang mengejutkan. Klip itu sederhana, hanya berupa gambar-gambar polos. Seorang wanita berkeringat memeluk bayi yang menangis terseduh-seduh, suaranya bergetar. "Nak, minumlah susu, kumohon minumlah susu." Orang-orang mulai terdiam lalu bersimpati. Komentar negatif perlahan menghilang, ada yang berbalik arah, ada yang meminta maaf. Tetapi Bapak Ardi dan Maya tidak lagi peduli dengan hal itu. Mereka hanya peduli bahwa di villa itu, sebuah keluarga sedang benar-benar terbentuk, tidak berdasarkan hubungan darah melainkan berdasarkan pilihan dan cinta. Ketika Bapak Ardi membawa Maya kembali ke peternakan kuda lama pada sore akhir pekan, wanita itu tidak lagi ragu seperti sebelumnya. Ia naik ke punggung kuda bersamanya, tangannya menggenggam erat tali kekang, di depannya ada jalan setapak yang familiar di antara hutan pinus. Angin bertiup kencang seolah bersorak gembira dan tawa bergema di bawah langit pegunungan sebagai sebuah penegasan. Angin berlawanan mungkin bisa menerbangkan rambut, tetapi tidak bisa menyesatkan mereka yang berani mencintai. Sinar matahari pagi menyelinap melalui rimbunnya pohon pinus, memancar di halaman berlantai batu di depan villa. Maya berdiri di dekat jendela lantai 2, tangannya memegang secangkir susu hangat, matanya mengikuti kedua ayah dan anak, Bapak Ardi dan Bayu, yang sedang bermain di halaman. Bayu tertawa cekikikan saat Bapak Ardi mengangkatnya, memutarinya di bawah sinar matahari pagi. Pemandangan itu pernah menjadi mimpi yang terlalu jauh baginya. Kini, itu ada tepat di depan matanya, hidup dan hangat hingga membuatnya harus menggigit bibir perlahan untuk memastikan ia tidak bermimpi. Setelah konferensi pers dan transparansi yang tegas dari Bapak Ardi, gelombang opini publik mereda lebih cepat dari yang ia duga. Sebagian karena ketulusan yang terlalu jelas dalam setiap kata, setiap tatapan yang Bapak Ardi berikan kepada dirinya dan Bayu. Sebagian lagi karena publik memang mudah lupa, terutama ketika media sudah beralih ke skandal lain di dunia hiburan. Maya tidak peduli lagi, ia telah melewati cukup banyak badai untuk memahami bahwa kedamaian sejati bukan berarti tidak ada badai, melainkan ketika kita belajar untuk tenang berdiri kokoh di tengah badai. Namun, hubungan antara Bapak Ardi dan keluarga almarhum istrinya masih menjadi luka yang belum sembuh. Ibu Rosa setelah meninggalkan villa telah memutuskan semua kontak. Para pemegang saham yang terkait dengan modal dari pihak keluarga almarhum istri juga perlahan menarik diri dari perusahaan. Bapak Ardi tidak mengatakannya, tetapi Maya tahu ia sedang berjuang lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak ingin menjadi beban, ia ingin menjadi teman. "Bapak sudah pulang," suara Mbak Sari, pembantu lama, menariknya dari lamunan. Maya menoleh, melihat Bapak Ardi menggendong Bayu yang tertidur di bahunya, wajahnya lembut tetapi tersirat kelelahan. Maya mengambil bayi itu, dengan lembut menidurkan bayi itu hingga pulas. Setelah itu ia menoleh ke arah Bapak Ardi, "Bapak perlu istirahat sebentar, jangan terlalu memaksakan diri." Bapak Ardi tersenyum tipis, duduk di kursi. "Saya baik-baik saja, saya hanya khawatir penarikan saham Citra akan memengaruhi karyawan senior. Ada yang pergi, beberapa, tapi ada juga yang tetap tinggal. Mereka yang tetap tinggal adalah orang-orang yang benar-benar percaya pada saya. Dan saya?" Maya duduk di sampingnya, "Saya tidak hanya percaya, saya juga siap mendampingi." Bapak Ardi menoleh, menatap dalam-dalam ke matanya. "Kamu yakin, Maya? Hidup bersamaku tidak akan mudah. Orang-orang akan terus bergosip, kamu akan menanggung banyak hal. Saya sudah menanggungnya, tapi saya tetap di sini bukan karena kewajiban, bukan karena tanggung jawab melainkan karena saya ingin berada di samping Bapak,
ingin berada di samping Bayu, ingin bersama Bapak melewati hari-hari yang tidak mudah. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Bapak Ardi tertawa, tawa yang tulus bukan dipaksakan, tidak menyembunyikan apapun. Ia menggenggam tangannya, erat, kalau begitu kita mulai lagi, ya? Bukan sebagai orang yang pernah terluka melainkan sebagai dua orang yang cukup kuat untuk mencintai lagi. Maya mengangguk, air matanya berkaca-kaca. 2 minggu kemudian, Bapak Ardi membawa Maya dan Bayu ke sebuah pertemuan kecil di rumah pribadi pengacara kepercayaannya, yang juga merupakan mediator antara Bapak Ardi dan keluarga almarhum istrinya. Dikira itu hanya pertemuan untuk pertukaran dokumen, tetapi ketika masuk ke ruang tamu, Maya terkejut melihat Ibu Rosa duduk di sana. Wanita itu terlihat lebih kurus, rambutnya lebih putih dari sebelumnya, tetap dengan mata yang tegas itu, tetapi tidak lagi berkobar marah seperti saat terakhir bertemu. Ia tidak langsung menatap Maya, hanya fokus menatap Bayu yang sedang tidur nyenyak di pelukan ibunya. Anak itu pernah disusui olehnya? Ia bertanya, suaranya pelan hampir berbisik. Maya mengangguk, tidak membela diri, tidak menjelaskan. Karena dia lapar dan karena saya baru saja kehilangan anak saya. Saat memeluk bayi itu, saya tidak bisa memikirkan hal lain, hanya ingin menyelamatkan nyawa kecil itu bagaimanapun caranya. Ruangan itu hening, Bapak Ardi bermaksud berbicara tetapi Ibu Rosa mengangkat tangan memberi isyarat agar berhenti. Ia berdiri, mendekat ke arah Maya, menatapnya dengan seksama. Kamu kehilangan anak? Ia bertanya lebih pelan. Maya mengangguk, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Anak saya lahir prematur, hanya hidup 3 hari. Keheningan yang sangat dalam. Lalu Ibu Rosa mengangguk, menghela napas panjang. Saya pernah berpikir tidak ada yang bisa mencintai Bayu seperti putri saya, tetapi sekarang saya mengerti, cinta tidak mengenal hubungan darah. Ada orang-orang yang tidak melahirkan seorang anak tetapi menyelamatkannya, membesarkannya dengan sepenuh hati. Maya meneteskan air mata. Ia tidak menyangka kata-kata pengampunan pertama itu akan datang pada saat ia tidak lagi mengharapkannya. Terima kasih, Bu. Ia hanya bisa berkata begitu lalu terisak memeluk Bayu. Ibu Rosa tidak memeluknya tetapi ia mengulurkan tangan, menyentuh lembut pipi bayi itu, berbisik, tumbuhlah menjadi anak yang baik, nak. Bayu, nenek memaafkan ayahmu dan juga memaafkan ibu keduamu. Beberapa bulan kemudian, di halaman kecil villa, tempat yang pernah menyaksikan begitu banyak badai, Bapak Ardi mengadakan sebuah upacara kecil, bukan pernikahan mewah, hanya beberapa orang terdekat, karangan bunga digantung di gerbang kayu dan pesta sederhana di samping pohon pinus tua. Maya mengenakan kebaya putih, rambut disanggul rapi, matanya berseri-seri. Bapak Ardi menggandeng tangannya, memimpin Bayu berdiri di tengah taman. Saya tidak berjanji akan memberikanmu segalanya, katanya dalam ikrar. Tetapi saya berjanji tidak akan meninggalkanmu sendirian di jalan manapun, baik saat terik, hujan, maupun badai. Maya menatapnya, tersenyum. Saya tidak butuh janji tentang harta atau kemuliaan, saya hanya butuh setiap pagi bangun tidur bisa melihat Bayu memanggil saya ibu, dan melihat Bapak tetap menjadi orang pertama yang membuat kopi, orang terakhir yang mematikan lampu. Tawa bergema, berpadu dengan suara angin yang berdesir melalui dedaunan pinus. Dalam hidup, ada luka-luka yang seolah tidak bisa disembuhkan, tetapi terkadang justru melalui luka-luka itulah cahaya menemukan jalan untuk bersinar. Dan dalam cahaya itu, mereka memulai sebuah perjalanan baru yang tidak sempurna tetapi tulus, tidak mudah tetapi layak. Sebuah perjalanan di mana luka tidak lagi menjadi rasa sakit melainkan fondasi bagi cinta untuk tumbuh dewasa. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca. Beritahu kami dari mana Anda membaca cerita ini, apakah dari Indonesia atau dari mana, dan tinggalkan komentar di bawah ini. Setiap suka, bagikan, dan masukan adalah motivasi bagi kami untuk terus mengunggah dan meningkatkan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.